Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kemuliaan bersama Bapa di surga. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata sukacita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, kemenuhan sempurna abadi. Bersama orang sujud menyembah selamanya. Rinduku hausku, bilakah ku diam di sana. Kembali naikkan pujian ini dari awal. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku, bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau memanggil namaku, Kau panggil namaku, nama yang baru, nama yang baru. Bilakah
tidak ada air mata duka cita. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan pujian ini. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru. Langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus Tuhan, bersama orang kudus, sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah selamanya. Ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan, mengagungkan nama-Mu Bapa. Di hari Minggu yang bersukacita dan berbahagia ini, kami berterima kasih buat kekuatan, kesehatan, bahkan napas kehidupan yang Tuhan masih berikan buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya kami boleh ada sekarang ini sebagaimana kami boleh ada. Itu semua boleh terjadi karena kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya kalau kami boleh ada saat ini, itu adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami, untuk kami lebih berbenah lagi, hidup benar, hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersama berada di rumah-Mu yang kudus ini, di rumah gereja. Kami mau beribadah bersama-sama. Bapa, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kudus. Oleh sebab itu seharusnya kami kudus di hadapan-Mu Bapa. Namun sadarlah kami Tuhan, dalam perjalanan hidup kami di minggu yang berjalan, yang sudah kami lewati, banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Banyak hal yang meleset yang sudah kami lakukan dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam tindakan kami. Bahkan kami
bisa jadi sudah menjadi batu sandungan buat orang lain. Bisa jadi karena sikap tingkah laku kami, orang lain menjadi kecewa. Bapa, kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu saat ini. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada-Mu Bapa. Ampunilah setiap kami, kuduskanlah setiap kami, layakkanlah setiap kami, sehingga kami boleh layak bersekutu pada saat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, suara kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau pasti mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan terima kasih Bapa buat pengampunan yang indah Bapa berikan buat setiap kami. Kami mohon ya Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini, kuasai tempat ini, kuasai hati kami, sehingga kami hanya tertuju kepadamu Bapa, dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami saat ini. Kami serahkan setiap mereka yang bertugas pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepada Bapa. Haleluya. Amin. Sukacita memuji Tuhan. Amin. Kurang semangat. Sukacita memuji Tuhan. Amin. Kita semua boleh bangkit berdiri sambil bertepuk tangan, kita katakan, hanya Tuhan yang telah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya.
kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan suara kebenaran-Mu. Hanya satu kerinduan kami, untuk hidup serupa dengan Tuhan Yesus dan berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Jumpa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Kembali naikkan pujian ini dari awal. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri kembali. Tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Jumpa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Segala puji dan ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat hari ini kami boleh kembali berkumpul
memuji Tuhan bersama-sama saudara seiman kami. Bahkan Tuhan, kami mau mendengarkan suara kebenaran-Mu yang akan hamba sampaikan pada hari ini. Bapa, hamba mohon perkenanan-Mu. Hamba sebagai wakil-Mu, biarlah kiranya dapat berbicara kebenaran dengan benar sesuai kebenaran yang murni. Mampukanlah hamba menangkap setiap perasaan-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan hamba sampaikan kepada umat-Mu ya Tuhan, agar supaya hidup kami terus mengalami perubahan. Kami terus Tuhan berjuang menanggalkan kodrat dosa, dan kami berjuang untuk terus mengenakan kodrat ilahi. Sebagai persiapan kematian kami, sebagai kehidupan kekal kami bersama Bapa di surga. Karena itu Bapa, hamba berdoa, biarlah kiranya Engkau menjamah setiap kami, agar setiap kami terbuka pikiran kami akan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami terus mengalami perubahan. Kami boleh mengerti mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang berkenan, yang sempurna di hadapan Bapa. Karena keselamatan yang Bapa kerjakan dalam kehidupan kami bukan hanya sekedar membawa kami ke dalam kerajaan surga, tapi mengembalikan keadaan kami manusia kepada rancangan semula, di mana Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, agar supaya kami disempurnakan kembali dan kami boleh hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan ini adalah perjuangan terakhir dalam hidup kami, agar supaya kami boleh memenangkan pertandingan iman ini. Bapa yang baik, ini bukan perkara yang mudah, namun biarlah keseriusan dan kesungguh-sungguhan setiap anak-anak-Mu akan membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih banyak Bapa. Mohon pimpinan-Mu, mohon urapan-Mu bagi hamba-Mu ini yang Kau percayakan menyampaikan suara kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita masih terus pada kebenaran yang saya sampaikan beberapa minggu terakhir ini tentang perubahan pikiran. Kekristenan harus mengalami perubahan. Itu wajib Bapak Ibu, agar supaya kita tidak hidup serupa dengan dunia ini. Karena itu saudara, penting sekali pikiran yang mengenali kebenaran. Amin. Kalau saudara memiliki pikiran yang mengenali kebenaran, maka saya percaya saudara akan terus dituntun dalam sebuah perubahan hidup. Tuhan Yesus menebus manusia supaya menjadi umat pilihannya, yang meninggalkan cara hidup yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka setiap kita mewarisi kodrat dosa itu, saudara. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, tapi karena dosa, maka manusia menjadi rusak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka kita perlu mengerti bahwa sekarang ini kita harus mengerjakan keselamatan yang Bapa berikan. Amin. Kita harus mengerjakan, saudara, yang nenek moyang kita, saudara, bangsa Israel, mereka hidup sangat duniawi. Fokus mereka hanya kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, yang mereka melakukan banyak hal yang melanggar kebenaran. Dan Tuhan Yesus menebus manusia supaya menjadi umat pilihannya, yang meninggalkan cara hidup yang diwarisi
dari nenek moyang mereka. Kita lihat saudara firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Cara hidup nenek moyang kita adalah cara hidup yang tidak sesuai dengan cara hidup bangsawan surgawi. Karena itu saudara, kita harus meninggalkan gaya hidup itu, saudara. Gaya hidup yang duniawi, dan kita harus memiliki cara hidup bangsawan surgawi. Tuhan Yesus berkata bahwa kita bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari surga. Dan kita akan kembali ke sana. Kita akan pulang ke sana. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana mungkin fokus kita kepada kesenangan duniawi? Bagaimana mungkin fokus kita kepada kenyamanan duniawi? Sedangkan saudara firman Tuhan berkata bahwa kita semua akan berpulang, ya, akan berpulang kepada keabadian. Apakah kita akan pulang ke rumah Bapa ataukah kemana tempat kita? Nah, ini harus kita perkarakan dari sekarang. Tuhan Yesus berkata, di mana Dia pergi, di situ Dia akan membawa kita kembali. Amin. Tuhan Yesus naik ke surga, maka Dia akan datang kembali menjemput saleh-salehnya, menjemput orang kudusnya untuk dibawa pulang kemana Dia berada. Karena itu saudara, kita harus berjuang saat ini. Keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan adalah mengembalikan manusia kepada rancangan semula, yaitu sempurna. Dan bagaimana Tuhan katakan bahwa kehidupan yang sempurna, kehidupan yang layak, yang berkenan kepada Bapa adalah mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Maka keselamatan sekarang kita mengerjakan adalah supaya saudara kita boleh meninggalkan kodrat dosa dan mengenakan kodrat ilahi. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang demikianlah yang dapat menempati kerajaan surga. Tentunya saya dan saudara mau pulang ke surga. Amin. Nah Bapak Ibu, kita harus mengalami perubahan. Perubahan di dalam pikiran kita. Nah bagaimana supaya pikiran kita dapat berubah? Karena pikiran ini, saudara, hati ini dapat mengendalikan seluruh aspek gerak-gerik atau kehidupan kita. Kalau pikiran kita kotor, maka akan mengendalikan kehidupan kita yang tidak kudus. Kalau hati kita jahat, maka akan mengendalikan tindakan kita jahat. Maka penting sekali saudara, kita mengendalikan pikiran ini. Karena dari pikiran ini kita dapat mengerjakan apa yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Mengendalikan pikiran tidak mudah. Sudah saya katakan saudara, ketika saudara memiliki sesuatu untuk bisa mengalahkan pikiran tidak mudah. Ketika saudara tidak menyukai seseorang, maka untuk mengendalikan pikiran tidak mudah. Nah karena itu saudara, bagaimana supaya saudara dapat mengendalikan pikiran saudara, supaya saudara memiliki pikiran yang suci dan kudus? Maka saudara harus mengenali kebenaran. Amin. Kebenaran itulah yang akan menuntun saudara. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara. Firman Tuhan katakan, saudara kita ini ditebus dari hidup yang sia-sia, yang diwarisi oleh nenek moyang kita,
bukan ditebus dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Cara hidup nenek moyang kita sekali lagi sangat duniawi. Sedangkan kalau saya dan saudara yang ditebus oleh darah Yesus, kita harus memiliki gaya hidup bangsawan surgawi. Amin. Gaya hidup kita harus berbeda, tidak sama dengan dunia. Kita harus memiliki kehidupan surga, gaya hidup anak-anak kerajaan surga. Bagaimana saudara? Langkah meninggalkan cara hidup yang diwarisi dari nenek moyang kita. Pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Caranya supaya kita bisa meninggalkan cara hidup yang diwarisi oleh nenek moyang kita, saudara harus menggunakan pikiran untuk mengenali kebenaran. Karena apa yang masuk di pikiran kita itu penting, saudara. Apa yang berdiam dalam pikiran, yang menguasai pikiran itu sangat akan mempengaruhi tindakan saudara. Karena itu saudara dikasih Tuhan supaya saudara bisa mengendalikan pikiran saudara, saudara bisa meninggalkan cara hidup duniawi, maka saudara harus benar-benar mengenali kebenaran. Kebenaran yang saudara terima itu penting karena itu mengubah hidup saudara. Karena itu kalau saudara hanya berfokus kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara hanya berfokus ikut Tuhan kepada sebuah mujizat, diberkati secara jasmani, maka saya percaya saudara tidak akan memiliki perubahan hidup. Karena saudara dikasih Tuhan, mujizat itu hanyalah tanda awal bagi orang percaya. Tetapi bagaimana saudara mengalami kedewasaan di dalam Tuhan itu proses. Banyak orang saudara mengalami mujizat, tetapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka saya kemarin melayani jemaat, saya ingatkan, waktu sakit apa janji kepada Tuhan. Waktu kita dalam keadaan kritis, koma, kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Dalam keadaan yang sangat kritis, sakit kita, antara hidup dan mati, kita berjanji kepada Tuhan, saya mau sungguh-sungguh, saya mau berjuang untuk hidup benar. Tapi kebanyakan saudara, survei membuktikan, setelah orang itu sehat dan sembuh, kebanyakan orang melupakan janjinya kepada Tuhan. Betul? Apa benar? Banyak saudara, seakan-akan mereka pikir mereka bisa menipu Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan memberkati keuangan saya akan rajin ke gereja. Mana janjinya? Makanya saudara, sebelum kita berkata, sebelum kita berucap, Tuhan tahu pikiran saudara, Tuhan tahu hati saudara. Jangan ada sebuah cerita saudara, yang saudara kita dia mau menyeberang sungai dari kampung satu ke kampung yang lain, tapi hujannya deras sekali sehingga aliran sungai itu pun deras. Dia tidak bisa menyeberang. Dia mau gendong istrinya pun sulit. Ya, suami istri ini mau lewat sungai dan dia bilang, Bapak kami, tolong saya kasih berhenti itu hujan. Kalau hujan berhenti, saya serahkan sapu istri Pak Tuhan. Jadi kalau hujan berhenti, dia kasih istrinya ke Tuhan. Istrinya tangkap, kalau kasih ke Tuhan kan berarti mati begitu. Ya. Tiba-tiba saudara hujan berhenti. Ini lelucuan saudara, tapi ada maknanya. Tiba-tiba hujan berhenti dan suami istri ini bisa lewat, tapi suaminya tidak tahu istrinya dongkolnya setengah mati di belakang. Karena dia mendengar janji suaminya. Tuhan Bapa kami, kalau hujan berhenti, saya kasih sapu istri Tuhan. Wah, istrinya udah dongkol, tapi dia tetap diam karena hujan berhenti mau nyebrang.
Sampai di seberang, saudara, istrinya pukul suaminya. Hei, kamu ngomong apa tadi? Ya, kalau hujan berhenti, kamu serahkan saya sama Tuhan. Dia marah sekali. Langsung suaminya bilang, diam saya tipu-tipu Pak Tuhan. Dia pikir dia bisa tipu Tuhan. Akhirnya karena omongannya itu, saudara, dia pikir Tuhan itu bisa dia tipu. Istrinya marah, dia pukul-pukul. Kau suami kurang ngajar. Masa kau berjanji sama Tuhan, kau serahkan aku, katanya ya. Berarti kau tak cinta aku. Suaminya bilang, diam saya minta tipu-tipu Pak Tuhan. Wah, langsung istrinya kaget. Dan akhirnya tiba-tiba hujan lebat turun lagi. Dan mereka belum sempat mengungsi dari air sungai yang deras. Dan muah mereka suami istri terbawa derasnya hujan. Ya, derasnya kali. Nah, artinya saudara, ini manusia pada dasarnya. Mereka berpikir Tuhan bisa dikelabuhi, saudara. Bapak Ibu, sebelum saudara berucap, Tuhan tahu pikiran saudara. Sebelum saudara melakukan sesuatu, Tuhan tahu pikiran saudara. Jangan berpikir saudara bisa menipu Tuhan dengan bermoral baik, dengan pakaian yang sopan, dengan pemberian uang yang banyak. Jangan berpikir saudara bisa tipu Tuhan. Tuhan kenal pikiran saudara. Saudara punya pikiran niatnya jahat atau tidak, Tuhan kenal, Bapak Ibu. Karena itu pada hari ini saudara, kita diajarkan firman Tuhan untuk bisa mengubah pikiran. Saudara harus belajar kebenaran. Saudara harus kenali kebenaran. Karena itu saudara, hindari perkara-perkara yang sia-sia. Kalau misalnya nonton TV, nonton sinetron, tidak membuat saudara hidup benar, kurangi saja nonton sinetron, Bapak Ibu. Kalau boleh tidak usah sama sekali. Amin. Ini nonton film tentang suami istri selingkuh. Sekiranya film ini bisa mengubah, belum tentu. Kebanyakan saudara, orang yang nonton film pembunuhan, bukan dia belajar bertobat, tapi dia justru belajar bagaimana cara membunuh. Banyak orang saudara menonton film yang tentang orang yang kena laknat. Bukan dia pelajari atau bagaimana dia bertobat. Justru sebaliknya, orang mudah menciplak, menjadi serupa dengan dunia. Karena itu saudara, firman Tuhan adalah salah satu senjata yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan firman itu kebenaran yang mengubah saudara. Amin. Cintai kebenaran firman Tuhan saudara. Jangan saudara menganggap Alkitab itu hanya buku biasa. Saudara harus bangun pagi, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dari sekolah minggu ada lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau saudara mau memiliki pikiran serupa dengan Yesus, tuntunannya firman Tuhan. Dan apa yang saudara dengar itu penting. Kebenaran firman Tuhan saudara juga harus jeli dalam mendengarkan firman. Ini murni atau tidak saudara. Karena pendeta juga bisa menyampaikan kebenaran menurut pemikiran manusia. Bapak Ibu harus belajar firman. Jangan tergantung pendeta. Jangan tergantung di gereja. Saudara di gereja baca Alkitab, bawa Alkitab, pulang rumah saudara tidak pernah sentuh Alkitab, atau tidak pernah menggunakan kuota saudara untuk mendengarkan khotbah atau kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara punya kuota berapa GB, saudara hanya habiskan nonton film-film yang tidak membangun pikiran sucimu, yang tidak membangun pikiran kudusmu. Kebanyakan saudara ada kuota, orang cuma habiskan untuk buka Facebook, untuk buka online medsos ke apa itu namanya. Kita biarkan saudara hal-hal duniawi menguasai pikiran kita. Bapak Ibu berpikir gampang mengubah pikiran, tidak gampang. Milikilah pikiran
perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Bagaimana saudara bisa mengampuni musuh kalau tidak ada kebenaran dalam pikiranmu? Bagaimana saudara bisa hidup kudus, bisa hidup suci kalau tidak ada pikiran tidak ada kebenaran dalam pikiranmu? Bapak Ibu, kebenaran itu penting. Amin. Sebab bila engkau mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan saudara. Kalau saudara tidak ada kebenaran, engkau akan menjadi budak dosa. Engkau akan dianiaya oleh dosa. Dan akhirnya engkau menerima kematian yang kekal. Kalau saudara berada di kumpulan orang-orang yang bergosip, dan itu tidak membangun pikiran kudusmu, tinggalkan. Jauhi saudara pergaulan yang buruk, merusak kebiasaanmu yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang cinta kebenaran. Amin. Karena apa yang masuk ini saudara akan bisa menguasai pikiran kita. Dan bayangkan, untuk berjuang, membersihkan, menguduskan pikiran aja tidak mudah. Jangan biarkan pikiran-pikiran dunia, yang gaya hidup nenek moyang masih menguasai kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Petrus menegaskan agar orang percaya menyiapkan akal budi. Menyiapkan berasal dari kata Yunani anazonumi. Artinya saudara bersiap-siap untuk bertindak atau menggunakan akal budi dengan saksama. Dengan mengenali kebenaran inilah seseorang dapat meninggalkan cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan hidup saudara. Menyiapkan akal budi artinya saudara bersiap-siap untuk bertindak menggunakan akal budi dengan seksama. Dengan mengenali kebenaran inilah seseorang dapat meninggalkan cara hidup yang tidak mengenal Tuhan. Dalam dialog Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi, Yesus berkata begini saudara, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau saudara tetap dalam firman Tuhan, maka kamu benar-benar adalah murid Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk saudara bisa memiliki pikiran yang suci dan kudus, saudara harus tetap dalam firman Tuhan. Amin. Saudara harus tetap di dalam kebenaran. Karena saudara, kalau kita tinggal dalam firman, tinggal dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Saudara akan bisa memiliki pikiran yang seperti Yesus. Kalau saudara nggak kenal kebenaran, saudara diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran sesat. Nanti ketika saudara baca kebenaran, yang lain bilang artinya A, artinya B, C, D, saudara bingung mana yang benar. Karena itu saudara harus mengenali kebenaran, belajar kebenaran setiap hari. Amin. Jangan kata orang, Bapak Ibu. Jangan hanya kata pendeta, belajar di rumah. Belajar kebenaran. Sekarang untuk mencari kebenaran, untuk mendengar saja sudah sangat gampang. Buka Truth ID. Saudara dengar khotbah Bapak Pendeta Erastus, Ketua Sinode kita begitu banyak.
Tapi memang saudara, rata-rata manusia malas mendengar. Betul? Sudah gampang saja manusia malas mendengar. Khotbah hari Jumat, orang yang mendengar belum tentu memahami. Suami istri aja bicara, kalau tidak dipahami, tidak mendengar dengan baik, bisa salah paham. Banyak orang saudara lebih suka mendengar gosip daripada mendengar kebenaran. Lebih suka mendengar saudara lagu-lagu cinta, lagu-lagu dunia, daripada lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang mengandung kebenaran. Makanya saudara harus latih sekarang. Perjuangan melakukan kebenaran tidak mudah. Amin. Jangan sepele, jangan anggap enteng Bapak Ibu. Kita saja hamba Tuhan belum tentu sudah benar. Maka kita terus belajar supaya menjadi benar. Maka pikiran ini harus saudara kendalikan. Bagaimana caranya? Belajar kebenaran. Amin. Jangan hanya kata orang. Kalau saudara hidup apa kata orang, tidak bedanya saudara sama burung beo. Tahu burung beo? Burung beo itu selalu kalau bicara katanya, ya, katanya, ya. Itu banyak cerita kalau orang Manado tentang burung beo. Nah, kalau saudara Kristen hanya kata orang, tidak bedanya sama burung beo yang bercuak-cuak tapi tidak mengerti kebenaran, hanya kata orang. Akhirnya saudara sudah tersesat pun saudara nggak mengerti. Pikiran saudara sudah nggak benar, sudah nggak suci, sudah nggak kudus, saudara menganggap benar-benar saja. Tapi kalau saudara belajar kebenaran, meleset sedikit saudara tahu itu tidak benar. Amin. Iya. Kalau saudara tinggal dalam firman, saudara mengenali kebenaran, maka saudara meleset, saudara tahu itu dosa. Ya, dosa di hadapan Tuhan itu saudara meleset aja dari tujuan kebenaran itu sudah dosa. Ya, pikiran saudara meleset sedikit itu sudah dosa. Maka saudara isilah pikiranmu, kenalilah kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara mau belajar firman? Jangan belajar yang lain yang tidak mendatangkan kebenaran, Bapak Ibu. Orang yang sudah belajar kebenaran, siang malam aja masih susah berubah. Apalagi saudara yang tidak belajar kebenaran, pemalas. Saudara tahu Tuhan benci pemalas. Bukan cuma bilang malas kerja. Yang tidak bekerja, hai pemalas, belajar pada semut. Pemalas tidak boleh makan, bukan cuma bicara jasmani. Tapi kalau saudara malas belajar kebenaran, kau tidak akan diselamatkan. Kalau kau malas belajar kebenaran, kau tidak bisa berubah. Dan kalau tidak berubah, tidak diselamatkan. Kenapa saudara susah terus? Pikiranmu stres. Ya, saya sakit selalu diingatkan orang tua rohani, teman-teman pendeta, jemaat Tuhan. Ibu harus tenang. Ibu harus pikirannya tenang. Kenapa selalu orang ngomong kepikiran tenang? Karena ini pikiran mempengaruhi seluruh gerakan kita. Amin. Ya, orang tua saya telepon, kalau kamu mau sembuh, kamu harus sukacita, harus tenang pikirannya, harus enjoy, supaya kamu cepat sembuh. Loh, kok bisa, sudah? Iya, itu kenyataan. Pikiran bisa mengganggu seluruh kesehatan aspek hidupmu. Amin. Maka saudara penting sekali isi kebenaran dan pikiran dengan kebenaran, isi terus. Karena orang yang sudah belajar kebenaran saja mau berubah aja tidak mudah, apalagi malas. Ya, kalau malas ingat saudara, akan dipotong, tidak berbuah. Petani kalau malas tidak akan menikmati hasil kebunnya. Saudara kalau malas tidak akan mengerti janji Tuhan. Kalau saudara malas, saudara tidak akan bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya yang kau lakukan adalah menurut engkau benar. Yang saudara lakukan adalah menurut pikiranku benar, menurut pikiranku enak. Saudara tidak tahu lagi tersesat dan ujungnya kematian, kengerian yang kekal. Jangan merasa benar, Bapak Ibu. Jangan merasa
saya bilang, kita boleh hidup rohani tapi jangan sok rohani. Ya, merasa benar dan hidup benar itu beda. Kalau saudara udah merasa benar, saudara gak akan pernah belajar kebenaran. Merasanya sudah benar. Saya rasa saya sudah benar. Itu, tapi orang benar akan terus haus kebenaran. Amin. Tuh, mengerti tidak? Amin. Kalau orang sok benar, merasa benar, dia rasa dia gak perlu belajar. Saya sudah tahu semua. Sampai ada perkataan orang tua, semua sudah di luar kepala, makanya berantakan. Saking di luar kepala, berantakan semua. Ayo Bu, belajar kebenaran. Udah tahu saya. Beda dengan orang benar. Orang benar itu selalu haus, selalu merasa miskin, pingin lagi, nambah lagi, lapar terus. Itu orang benar. Karena dia selalu ingin dipuaskan. Dia selalu merasa haus, lapar, dan ingin dipuaskan. Itu orang benar. Maka saudara, kalau saya lihat jemaat malas belajar kebenaran, sedih saudara. Orang yang sudah tahu kebenaran saja belum tentu bisa mengenakan kebenaran. Apalagi saudara tidak tahu kebenaran. Ibu-ibu, ayo belajar kebenaran. Amin. Jangan cuma belajar masak. Ya, jangan cuma belajar masak kue, masak rica-rica. Belajar bagaimana mengenali, menggali kebenaran. Firman Tuhan katakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jalan memperoleh kemerdekaan hanya satu, tetap dalam firman Tuhan. Amin. Hanya itu, supaya saudara merdeka, tinggal dalam kebenaran. Tuhan kenal saudara. Manusia boleh lihat luar saudara, tapi Tuhan tahu saudara bagaimana perjuanganmu untuk hidup benar, bagaimana perjuanganmu untuk belajar kebenaran. Ayo saudara, mari kembali kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki. Tinggalkan gaya hidup nenek moyang kita. Gaya hidup nenek moyang kita duniawi, saudara. Tidak pernah puas dengan keadaan kehidupan yang ada. Kita harus menjadi bangsawan surgawi. Kehidupan anak-anak kerajaan surga. Tinggal dalam firman, sehingga benar-benar menjadi murid Tuhan yang mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang dimaksudkan kemerdekaan adalah terlepas dari cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang diwarisi dari nenek moyang kita. Dalam surat Petrus menjelaskan bahwa pengenalan akan Tuhan ini menentukan kesucian hidup orang percaya. Dengar saudara, pengenalan akan kebenaran menentukan kesucian hidup orang percaya. Bagaimana saudara mau hidup suci kalau pikiranmu tidak hidup, tidak kenal, tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan? Kalau saudara mau cuci baju, supaya baju saudara bersih, saudara pakai rinso, daya, ya kan? Supaya nodanya hilang, saudara pakai pemutih baju. Bagaimana supaya pikiranmu bersih? Bagaimana supaya pikiranmu suci? Cuci, isi dengan kebenaran. Amin. Sebenarnya kalau saudara tahu kebenaran, mudah mengampuni. Amin. Mudah. Kenapa orang sulit mengampuni? Tidak mengenal kebenaran Yesus Kristus. Kalau saudara kenal Yesus, itu kebenaran, saudara mudah mengampuni. Ketika sulit, ketika sakit itu saudara, hati kita terluka. Ketika engkau pandang Yesus, ketika engkau ingat perjalanan Yesus, ketika engkau lihat cara hidup Yesus, pengorbanan Yesus, maka saudara akan bisa mengampuni. Amin.
Bisa. Ngapain sih saudara kita nggak mengampuni? Nggak dapat duit, yang ada dapatnya penyakit. Udah sakit, kita tahu tempatnya di mana. Karena firman Tuhan katakan apa? Jikalau kau tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak akan mengampunimu. Tapi saya benar, Bu Pendeta. Dia yang salah. Tuh, bukan benar dan salah. Bukan. Tapi bagaimana kita melakukan dan mempraktekkan firman. Kita kan mau menyenangkan hati Bapa. Amin. Kita bukan mau menyenangkan manusia. Kita kan mau memikirkan kehidupan kekal. Amin. Bukan manusia yang menyelamatkan kita. Kita memikirkan hidup kekal, maka kita harus lakukan kebenaran. Sakit gak? Yo sakit. Kalau gak sakit berarti belum berjuang. Orang yang sudah mengalami sakit itu berjuang nih. Pahlawan itu merebut kemerdekaan Indonesia berdarah-darah, betul? Kita mau mengampuni sakit, mau mengasihi sakit, memang sakit. Kenapa harus sakit mengampuni? Itu salib, saudara. Ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri. Mari Bapak Ibu. Petrus menjelaskan bahwa pengenalan akan Tuhan ini menentukan kesucian hidup orang percaya. Ia menulis saudara dalam kebenaran firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ada beberapa pokok pikiran yang harus diperhatikan tentang kuasa ilahi. Kuasa ilahi menganugerahkan kuasa untuk hidup saleh. Saudara, firman Tuhan dikatakan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi saudara, pokok pikiran yang dalam ayat ini harus kita perhatikan tentang kuasa ilahi dianugerahkan kepada kita agar supaya orang percaya boleh memiliki kuasa untuk hidup saleh. Amin. Perhatikan baik, hendaknya kuasa Tuhan bukan hanya dikaitkan dengan mujizat dalam pelayanan. Dalam ayat ini maksud kuasa ilahi Tuhan berikan adalah untuk hidup yang saleh, yaitu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kuasa ilahi tersebut tersalur melalui pengenalan akan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu yang kedua, kuasa ilahi tersebut tersalur melalui pengenalan akan Tuhan. Ketika saudara belajar akan pengenalan kebenaran, pengenalan akan Tuhan, maka kuasa ilahi itu akan tersalurkan dalam hidup saudara. Amin. Saudara mau belajar mengenal Tuhan? Kenapa saudara selalu terintimidasi hidupnya? Diintimidasi terus oleh dosa, diintimidasi terus oleh iblis, karena saudara tidak kenal kebenaran. Maka hidup saudara di bawah kuasa dosa, tidak berdaya. Tapi saudara, kalau saudara mengenal Tuhan, maka hidup saudara damai sejahtera. Amin. Bukankah tiap kali iblis datang kepadamu, ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara berjuang untuk hidup benar, iblis datang menghalangimu dan kau tidak berdaya. Kurangnya pengenalan akan kebenaran. Amin. Saudara mau memberi, menolong orang miskin, saudara takut kekurangan, bukan? Karena miskinnya pengenalan saudara akan kebenaran. Halo? Saudara mau tolong orang miskin,
mengerti kebenaran, kebenaran ada di pikiran saudara, saudara nggak akan takut, saudara nggak percaya bahwa orang yang memberi itu berkekurangan. Amin. Tapi kalau saudara nggak mengenal kebenaran, bagaimana saudara dimerdekakan? Bagaimana saudara dibebaskan dari pikiran itu? Belajar Bapak Ibu, belajar dulu kebenaran dan berjuang mengenakan kebenaran. Amin. Isi dulu ini penting. Apa yang saudara terima di sini itu penting, karena dia akan mengendalikan seluruh aspek kehidupan saudara. Makanya saudara hindarilah hal-hal yang tidak mendatangkan kebenaran. Amin. Karena perjuangan tidak gampang. Sudah tahu tidak gampang mengerjakan kebenaran, jangan sekali-kali saudara buang-buang waktu dengan sesuatu yang tidak mendatangkan kemerdekaan. Ya, amin. Perhatikan saudara, oleh pengenalan kita akan Dia, maka kuasa ilahi itu akan tersalurkan dalam hidup saudara. Merdeka, damai sejahtera, hidupmu tenang saudara, karena engkau memiliki kebenaran, sekalipun engkau harus mengalami perjuangan dalam hidupmu. Dalam teks aslinya, diates epignoseos to kaleos santos hemas. Artinya saudara, pengenalan akan Tuhan terletak pada pikiran yang saleh, yang dibaharui dan atau ditransformasi. Jadi pengenalan akan Tuhan terletak pada pikiran yang saleh, yang dibaharui dan terus ditransformasi. Tuhan Yesus mengemukakan hal tersebut. Yohanes 17 ayat 3. Tolong ada yang baca Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Yang kekal, ini Tuhan Yesus kemukakan, yaitu mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, mengenal satu-satunya Allah yang besar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu kebenaran. Dan ketika saudara mengenal kebenaran, itu hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara gak akan bisa hidup serupa dengan Yesus kalau saudara tidak belajar siapa itu dan seperti apa Yesus hidup. Amin. Makanya jangan banyak belajar yang lain, belajar tentang Yesus. Amin. Kenapa kita orang Kristen harus rela menderita demi sebuah kebenaran? Itu Yesus Tuhan kita melakukannya. Yesus sudah kasih contoh, saudara. Saya diskusi sama Bapak begini, saya mau belajar lah. Kalau orang menganggap kita salah dan minta pembenaran, saya mau belajar untuk tidak membela diri. Gitu. Saya mau belajar untuk tidak membela diri. Saya bilang Bapak Gembala gini, saya mau belajar seperti Yesus. Yesus, saudara, sampai dia dianiaya, dia tidak membela diri. Kebenaran akan muncul. Amin. Seperti terang. Waktu Tuhan Yesus, saudara, dituduh, Yesus selalu berkata, Engkau yang mengatakannya. Tidak membela, saudara. Yesus itu begitu luar biasa pribadinya. Amin. Waktu dia diperhadapkan pada Pontius Pilatus, semua orang sudah menuduh dia. Padahal saudara, mereka tahu dia orang benar, tidak melakukan kejahatan, tapi segala kejahatan dituduhkan kepadanya. Pilatus bilang, tidakkah kau membela diri? Dia enggak, tutup mulutnya. Karena memang benar saudara, orang yang ingin menyerahkan kita, 1000 pun pembelaan yang kita berikan tetap akan diserahkan. Betul?
kita. 1000 bukti yang saudara berikan, namanya dia udah benci-benci saja. Karena kalau orang sudah benci, dia nggak cari kebenaran, Bapak Ibu. Dia cari bagaimana engkau akan dianiaya. Betul? Saudara pengalaman? Kita benar. Diperhadapkan pada musuh-musuh, gak inginkan kebenaran. Musuh inginkan hukuman untukmu. Jadi saudara, saya bilang sama Bapak, saya mau belajar seperti Yesus. Saya kan orangnya termasuk pribadi temperamen. Kalau dengar berita yang tidak mengenakan, saya mau klarifikasi. Saya mau ngomong. Saya suka berdebat. Saya suka menjelaskan. Suka menunjukkan bukti saya benar. Tapi semakin salah, Bapak Ibu. Semakin saya tunjukkan kebenaran, semakin dibenci. Itu yang saya alami. Semakin saya menunjukkan kebenaran, ini loh, saya benar, ini loh kebaikan saya berbuat baik sama kamu, saya gak jahat. Semakin saya mengalami aniaya, semakin dibenci justru. Kita kasih tahu kebaikan kita, malah kita semakin dibenci. Malah dibilang kebenaran. Masa pendeta kebaikan kok diungkit-ungkit? Salah. Kita mau menunjukkan bahwa kita tuh baik sama kamu, tapi justru dibilang kebaikan diungkit-ungkit. Semakin kita membela diri, semakin muak orang lihat kita. Namanya udah dibenci kok. Terus apa yang mau dilakukan? Belajar seperti Yesus. Amin. Seperti Yesus, seperti Yesus. Pribadi Yesus itu agung, sangat indah. Dan Tuhan sudah kasih tahu kok, pembelaan adalah hakku. Pembelaan adalah milikku. Kalau engkau benar, kebenaranmu akan muncul seperti terang. Berarti perlu nggak membela diri? Kalau nggak perlu, nggak usah lah. Tapi dicoreng nama baik, nggak apa-apa. Tuhan di pihak orang benar. Tapi bisa nggak segampang itu? Nggak segampang itu. Saya pun berjuang untuk bisa mengenakan kebenaran dalam pikiran ini, agar supaya bisa hidup benar. Saya bilang, Pak, saya mau belajar. Jadi kalau orang bilang, ibu begini, ibu begitu, kalau menurutmu begitu, puji Tuhan. Bisa nggak kayak gitu ya? Kita praktek ya. Mau praktek, amin? Ibu katanya begini, ibu nggak benar. Ibu beradu segala yang jahat dibicarakan ke kita. Kita nggak lah, aku nggak kayak gitu. Siapa yang ngomong? Ku tampar mulutnya, ku bikin 5 petakan. Saya bikin merah, biru, kuning, hijau bibirnya. Siapa yang ngomong? Kita jemaat GSKI nggak usah begitu. Kita belajar, amin. Saya mau belajar. Saya mau belajar seperti Yesus. Saya nggak mau bilang, dia aja berani kok bicara, masa saya tidak berani? Tidak. Kita lihat Yesus. Jadi ketika orang tuduhkan segala yang jahat, orang fitnahkan segala yang jahat padamu, nggak usah takut nama baikmu tercoreng. Tuhan Yesus ada di pihak orang benar. Diam aja. Justru maaf saudara, kadang orang yang salah kalau diam dibenarkan loh. Ikut dia diam ya, kasihan. Dilempar batu dia diam. Ya. Dimaki-maki dia diam. Ya dia tahu dia salah. Malah kita jadi kasihan nggak kalau lihat begitu? Kasihan ya. Kita lihat dia orang yang mencuri motor atau apa ya. Sekarang kan orang suka main hakim sendiri. Kita lihat dia, dianiaya, disiram air paret, ditelanjangi. Waduh, dia nggak berdaya. Waktu saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan melihat itu, saudara kasihan nggak? Kasihan. Mari saudara, kita belajar seperti Yesus. Saya udah bilang, kita biasanya belajar itu. Kalau orang bilang, nggak benar ya, gerejamu sesat, kamu sesat, dan lain sebagainya, hidupmu nggak benar, dituduhkan segala yang jahat, kasih tahu aja. Kalau menurutmu seperti itu, puji Tuhan. Ya, daripada kita capek-capek menjelaskan, amin. Dan toh juga musuh kita nggak terima. Tugas kita hanyalah menyelamatkan karakter kita demi hidup kekal kita, amin.
Zoe dalam ayat ini lebih menunjuk hidup yang sudah dibaharui, tentu hidup yang berkualitas. Jadi pengenalan akan Tuhan menentukan kualitas hidup seseorang. Kehidupan saudara akan kelihatan saudara orang yang mengenal Tuhan atau tidak. Ketika saudara difitnah dan tidak membela diri, di situ kelihatan kualitas pengenalanmu akan Tuhan. Amin. Bukan kebodohan Bapak Ibu. Menurut dunia itu bodoh. Menurut orang dunia, kita sudah difitnah, kita diam, itu kita bodoh. Tapi bagi Tuhan, justru saudara sementara menerima kehidupan yang kekal. Amin. Zoe, hidup yang dibaharui, hidup yang berkualitas. Jadi ketika saudara mengalami pengenalan akan Tuhan, maka akan kelihatan kualitas hidup saudara. Akan kelihatan mutu kualitas hidup saudara. Hidup kekal itu berbicara mengenai hidup, dalamnya hidup, mutu atau kualitas hidup. Dengan demikian jelaslah bahwa pengenalan akan Tuhan yaitu pikiran yang dipenuhi dengan kebenaran. Pikiran yang dipenuhi kebenaran akan menentukan kualitas hidup manusia. Amin. Mulai sekarang berjuang jaga pikiran saudara. Caranya bagaimana? Kenali isi dengan kebenaran. Kalau sudah seperti itu saudara, siapakah lawan? Tuhan di pihakmu. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang berjuang mengenakan kebenaran. Pujian yang sering kita nyanyikan itu saudara terjadi atas hidupmu. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kau lakukan kebenaran, kau dilukai. Engkau melakukan kebenaran, kau difitnah. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Amin. Kalau Tuhan yang menghibur saudara, beda dengan manusia. Kalau Tuhan yang membela orang benar, beda dengan pembelaan manusia. Memang saudara kita akan mengalami sakit, tidak apa-apa. Yang penting ujungnya hidup kekal. Amin. Daripada kita senang, berbuat dosa senang, melakukan kejahatan senang, pada akhirnya kita menerima hukuman yang kekal. Kita mau terima hidup yang kekal. Amin. Kita menerima surga sebagai hadiah bagi orang percaya. Tidak apa-apa saudara, jalani hidup, kenali kebenaran, banyak berdiam diri, pertolongan Tuhan akan menghampiri saudara. Saya mengalami itu saudara, banyak. Walaupun saudara, kita tidak saudara mengalami pembelaan dari orang-orang dekat kita saat musuh menghina dan mencela dan memfitnah kita. Tapi pembelaan Tuhan itu datang dari mana-mana. Ada saja penghiburan Tuhan saudara. Yang penting saudara hidup benar, kenali firman Tuhan. Amin. Kita yang bisa buat kok. Mulai sekarang kita yang bisa buat. Makanya pikiran ini penting. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak mendatangkan kebenaran. Bahaya. Untuk mengubah hidup seseorang atau pikiran seseorang hanya butuh satu sarana, firman Tuhan. Nggak butuh film Korea. Amin. Untuk mengubah firman Tuhan, saudara, mengubah pikiran kita, mengubah hidup kita, hanya butuh satu sarana, firman Tuhan. Nggak butuh film azab, sengsara membawa nikmat. Nggak butuh itu. Semakin ditakuti saudara, semakin orang pengen tahu. Amin. Coba lihat anak-anak, jangan ke situ nak, di situ ada setan. Nanti dia cari tahu, benar nggak itu kata mama ada setan.
Akhirnya saudara semakin penasaran, anak kita bukan buka lagi kuncinya, dijebol. Karena dia pengen tahu ada apa di kamar itu. Ternyata ada coklat Valentine Day. Yang ngeluh-ngeluh, yang tidak dapat coklat, sebentar kita banyak makanan. Hari Valentine rupanya kita rayakan hari ini lewat pernikahan jemaat kita. Amin. Kok saya jadi ingat Valentine Day? Kayaknya ibu kepala juga nggak dapat. Tenang, saudara, ada teman. Bapak kepala bilang, waduh, istriku kok ngomong coklat nih di atas. Enggak. Dia bilang saya sudah lebih manis dari coklat. Untuk saya juga kenal kebenaran, ya kan? Walaupun belum banyak, saya isi. Jadi walaupun nggak dapat coklat, nggak sakit hati, ya kan Pak? Tetap love you. Bapak Ibu, ini indahnya kalau pikiran kita diisi kebenaran. Amin. Kok kemarin ke gereja ibu gembala nggak senyum ya? Kita coba pikir yang benar. Oh, mungkin ibu lagi nahan sakit atau lagi lapar. Harusnya saya tanya, ibu sudah makan? Agar supaya dia jangan cemberut, dia senyum. Indah sudah. Hidup dalam kebenaran itu mudah mengasihi, amin. Mudah mengampuni. Kita jangan bawa susah, saudara. Makanya supaya saudara merdeka, pikiran ini isi kebenaran, amin. Kita butuh kebenaran, tidak butuh yang lain. Kalau orang bilang kamu mau merdeka, saya kasih uang segepok. Jangan, itu bohong. Kita butuh kebenaran saja, amin. Kebenaran akan memerdekakan saudara. Maka saudara akan jalani hidup dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Bisa nyanyi Tuhan Engkau Pembelaku? Ya. Saudara, apapun yang kau alami, kalau kau lagi melakukan kebenaran, kau ada di posisi yang benar, kau lagi berjuang mengerjakan kebenaran, Tuhan bersama dengan saudara. Yang paling penting adalah keselamatan hidup kekal kita. Amin. Apapun yang kita alami sekarang, tangisan, penderitaan, kesusahan, masalah, itu gak penting, saudara. Yang paling penting kita hidupnya selamat bersama Bapa di surga. Nikmati hari-hari ini. Tuhan Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku.
Di dalam perjalanan hidup ini akan ada banyak peristiwa yang kita alami. Dan kebanyakan orang-orang yang hidup berjuang di dalam Kristus mengalami peristiwa yang mendatangkan duka cita. Kebanyakan yang dialami orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengalami pertobatan, mau hidup benar suci di hadapan Tuhan, ia mengalami aniaya. Ia tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup ini. Namun saudara, firman Tuhan telah menjawabnya. Isilah pikiranmu dengan kebenaran. Kenalilah kebenaran, kenalilah Tuhanmu Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus hidup, demikian Ia mau kita hidup. Yang terpenting yang saudara harus pikirkan adalah kehidupan kekal. Ketika engkau mati, di mana engkau berada? Kita merindukan bersama-sama langit baru dan bumi baru. Setiap orang percaya, orang kudus menantikan kerajaan Bapa di surga, menantikan Yerusalem baru. Kuatkanlah hatimu, belajar terus kebenaran, berjuang terus hidup benar. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan menyertai perjalanan hidup orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan menghibur dan membawa engkau pulang ke rumahnya. Bapa, terima kasih banyak. Biarlah kiranya Bapa, kebenaran ini kami akan terus ingat dan lakukan dalam hidup kami. Untuk kami terus mengisi pikiran kami, mengenali kebenaran firman Tuhan, agar supaya hidup kami sebagai orang percaya mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, meninggalkan gaya hidup nenek moyang kami yang duniawi, dan kami mau mengenakan pikiran-pikiran surgawi. Terima kasih banyak Bapa. Berkatilah umat-Mu, kiranya pertolongan-Mu menyertai mereka. Kuatkanlah mereka yang sedih, yang susah hatinya. Hiburkanlah mereka Tuhan, bahwa kami semua menantikan pengharapan di langit baru dan bumi baru. Itu adalah janji-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.